Halo semuanya, kembali lagi di Paranormal Experience. Gue kembali lagi collab sama teman SMA gue, Mr. Popo yang sekarang punya podcast dan YouTube horor berjudul Do You See What I See, dimana kalau kita collab, Mr. suka bawain narasumbernya untuk menceritakan pengalaman horor yang mereka alami secara langsung. Kita akan berbincang dengan siapa, Mr. hari ini? Hari ini dengan Mbak Lisa. Mbak Lisa, oke. Ceritanya masuk udah banyak, tapi baru satu ya Mbak ya yang keluar. Jadi masih menunggu antrian. Oke, untuk oke. cerita. Dan yang satu itu sungguh sangat mengerikan dan ya dari reviewnya para pendengar sih gila banget ya. Oke, bisa diceritain? Ya, jadi itu kejadiannya pada tahun 2014. Pada saat itu aku kuliah di salah satu perguruan tinggi dan akhirnya ngadain yang namanya KKL ya, bukan KKN. Jadi KKL-nya itu kebetulan ada di suatu negara, di sebuah hotel. Pertama kali masuk itu sekitar jam 10 pagi kita udah di sana. Terus akhirnya naiklah ke lantai atas dan kebetulan banget setelah pas kita itu, karena aku panitia sama temanku, aku berdua satu kamar sama temanku namanya Mawar, sebut aja Mawar. Jadi Mawar ini bisa dikatakan orang penakut banget banget. Jadi pas pertama kali kita naik ke atas lantai 5, kebetulan banget kita dapat kamar lantai 5 sendirian tanpa ada teman-teman lain. Jadi teman-teman lain tuh di lantai 2, 3, 4. Nah, sisa satu kamar dan itu di lantai 5. Nah, akhirnya pas kita datang ke kamarnya, baru keluar dari lift, itu jujur aja suasananya horor banget. Jadi di lorongnya itu bener-bener gimana ya, remang. Dan jujur pertama kali emang udah nggak srek buat di situ, tapi nggak ada yang mau pindah dan nggak ada yang mau tukeran. Akhirnya sampailah kita di situ, kita berberes, terus nah ada beberapa hal ganjil yang emang terjadi di situ, di kamar itu tentunya. Jadi yang pertama itu, waktu itu kita masuk ke dalam, aku inget banget, kamarnya itu paling pojok, deket sama balkon, jadi lorongnya itu letter C, panjang banget lorongnya. Terus ada foto-foto oriental gitu, jadi ada foto-foto yang orang-orang oriental. Terus akhirnya aku kunci pintu, terus temanku akhirnya ke toilet buat bersih-bersih. Nah, setelah itu gantian. Nah, jadi kamarnya itu posisinya menghadap ke kamar mandi, jadi hadap-hadapan gitu. Nah, kan dia kacanya bening. Jadi waktu pas aku di toilet, itu aku madep ke arah shower, jadi madep ke arah tembok, belakangin tempat tidur. Tapi entah kenapa pas di pertengahan aku lagi bersih-bersih, pas aku balik badan, itu temanku lagi duduk di tempat tidur. Di sampingnya ada dua lemari kecil samping kanan kiri. Nah, samping kiri itu ada lampu dan di situ jelas banget kelihatan kayak ada kuntilanak gede banget. Jadi kuntilanak itu tinggi, gede, hitam gitu. Jadi dia begini kayak mau meluk. Terus aku diem, yaudah jangan teriak, karena kalau teriak aku pikirnya ntar temanku nggak mau tidur sama aku, dia takutnya pindah ke bawah. Yaudah aku diem, aku coba buat nunduk, ya aku coba cuekin lah gitu. Terus akhirnya ya udah. Kok waktu itu nggak takut? Kenapa nggak takut? Karena emang pernah Takut. sering atau? Iya, pernah lihat juga. Jadi sebelum-sebelumnya pernah? pernah. Jadi pas kayak gitu aku diam aja. Terus akhirnya aku keluar kamar mandi. Di situ temanku bilang, kok panas banget tuh men udaranya gitu. Terus aku bilang, aku coba buat ngalihin aja. Ya itu satu kejadian. Terus kejadian yang kedua, pintu itu sering kebuka sendiri. Jadi misalkan kita udah kunci double nih, padahal aku inget banget udah kunci double, tiba-tiba kebuka gitu. Dan itu nggak sekali dua kali. Nah, kejadian berikutnya itu bisa dibilang lebih parah lagi. Itu kejadian berikutnya, dan itu kejadiannya nggak selang berapa hari tapi beberapa jam. Jadi pada saat itu kita malamnya ada acara di Barum lantai 2. Nah, jadi temanku itu acaranya jam 7. Jam 7 atau jam 8 aku lupa. Akhirnya dia turun jam setengah 6. Aku ingat banget, dia dijemput sama 3 temanku laki-laki. Nah, 3 temanku laki-laki ini jemput, terus nanya, lu berani nyusul sendiri, Lis, katanya. Terus aku bilang, iya berani, udah nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka turun tuh. Nah, setelah selang berapa lama, aku mau turun juga, nggak berapa lama sih, berapa setengah jaman lah gitu. Akhirnya aku keluar,
mau kunci pintu, tiba-tiba kan ada depan-depanan tuh ada kamar kosong, itu kebuka dikit, itu kayak ada suara orang rame banget, kayak ada orang bahasa Mandarin, rame banget, dan itu kebuka dikit. Terus karena akunya penasaran, aku pengen lihat itu ada apaan sih kok rame banget, tiba-tiba pintunya ketutup sendiri. Itu satu. Terus pas aku lagi pengen mengunci pintu, adalah bellboy bawa pembersih gitu, cleaning service, bawa dorongannya gitu. Dia maju, terus dia nanyanya, aku inget banget dia nanya gini, kamu nggak takut sendirian di sini gitu, pakai bahasa Inggris. Terus aku bilang, kenapa mesti takut gitu, aku bilang gitu ke dia. Akhirnya dia bilang sendiri, di sini kan ada Pontianak, kata dia gitu. Aku jujur waktu itu ngeblank Pontianak itu karena buru-buru, udah aku juga nggak mikir apa-apa, kayaknya ya udahlah, biarin aja lah, aku diemin aja gitu. Akhirnya bellboy itu bersihin kamar yang di depan kamarku. Dan pas dibuka, itu kamar kosong, melompong, nggak ada apa-apa. Padahal sebelum terdengar suara. Kedengeran suara kayak orang-orang banyak gitu dibuka, terus bellboynya itu, dan aku sempat notice sih, kenapa sih kok ditutup lagi pintunya, karena pas dia masuk, dia tutup lagi pintunya, gitu. Kok ngebersihin tapi kok ditutup pintunya. Dah itu udah. Biasanya dibuka ya? Biasa dibuka. Udah, akhirnya aku jalan. Karena lorongnya kan cukup panjang, Mas. Jadi panjang banget. Aku tuh sampai jalan aja tuh agak lama sih sebenarnya. Cuman pas banget aku pengen keluar, berapa ya? 3 kamar dari kamarku itu, kamar deretan yang tadi, itu ada cewek keluar pakai baju Mandarin, baju zaman dulu lah gitu. Terus rambutnya dikepang, dia jalan ke belakang gitu, jalan cepet gitu. Nah rencananya karena aku takut, maksudnya aku juga agak deg-degan juga, akhirnya aku ngikutin dia dalam arti udah bareng aja deh sama dia ke lift gitu, karena liftnya jauh juga gitu. Nah pas banget dia jalannya cepet banget, terus dia langsung lah belok karena liftnya kan letter C gini. Dia belok, aku pengen nyusul dia. Nah di situ yang kagetnya, kuntilanak dari arah sebaliknya di jalan cepet gitu, langsung dia gini, kamu ngapain di sini? Digituin, jadi iniku ditarik begini. Sama kuntilanak? Iya, jadi ininya ditarik gini, kamu ngapain di sini? Itu serem banget. Pakai bahasa apa? Bahasanya kayak bahasa Melayu, Indonesia tapi Melayu. Kamu ngapain di sini? Jadi logatnya logat Melayu. Kayak gimana bentuk kuntilanaknya? Itunya. Maksudnya kayak perempuan kelihatan gitu? Enggak, mukanya itu gosong, Mas. Mukanya hitam? Hitam, semuanya hitam gosong. Ininya pakai baju putih lusuh, ininya gede. Rambutnya? Ininya ngeluarin darah, kukunya panjang segini-gini. Nah aku kok cerita merinding, jadi tuh diginiin, terus jadi mukaku kayak harus ngadep ke dia gitu. Akhirnya jatuh udah, aku nggak ingat. Bangun-bangun, udah di kamar. Kamar itu ada dosen, ada teman-temanku. Dosenku udah turun, temanku baru cerita. 3 orang itu bahwa, Lis, tadi tuh gue tuh nemuin elu di lift, katanya gitu. Petugasnya nemuin di lift, terus petugasnya nyamperin kita gitu. Emang lo lihat kenapa sih gitu? 3 orang itu nanya. Nemuin di lift maksudnya pingsan di lift? Pingsan, jadi ada yang mau naik tapi liftnya nggak bisa gitu. Jadi tahu-tahu ada gitu, orang. Akhirnya ada orang terjepit di lift maksudnya? Nggak terjepit, jadi kondisinya kebuka gitu. Jadi bunyi gitu. Makanya liftnya nggak bisa nggak bisa diituin. Karena orang ada di lantai. Akhirnya dipanggil lah, dicari. Aku kebetulan bawa kunciku. Dan posisinya itu kunciku nggak di deket aku. Jadi kunciku itu agak jauh tempatnya sama barang-barang yang mau aku bawa gitu. Terus akhirnya karena temanku takut ada kejadian apa-apa, diceklah CCTV. Dan ternyata temanku bilang bahwa di CCTV itu aku diseret sendiri tanpa ada orang yang nyeret. Jadi kakiku ini yang diseret sendiri sampai ke lift. Itu ada bukti CCTV-nya? Ada. Wow. Terus akhirnya pas kejadian itu langsung sakit sampai acara selesai. Sakit tuh? Jadi CCTV-nya dilihat bareng-bareng juga? Iya. Mbak lihat juga? Enggak, cuman temanku bertiga doang. Kalau lihat pasti traumatik banget sih. Terus yang si bellboy-nya itu juga? Nah, bellboy-nya itu juga, dan ini juga tambahan sih Mas. Jadi pas dicek CCTV itu, kan dicek dari aku keluar kamar. Jadi di keluar kamar itu, bellboy-nya itu nggak ada ternyata. Jadi bendanya itu jalan sendiri. Yang bener dong. Iya, alatnya itu jalan sendiri. Ini jarang banget ada bukti yang terekam gitu ya? Nah, iya.
naik. Jadi Tapi berarti yang barang beneran adalah si trolinya ya? troli. Dan itu jalan. Jalan sendiri pelan-pelan. Trolinya ada tapi. Ada trolinya masih ada. Jadi yang bilang di sini ada kuntilanak adalah hantu juga. Mungkin. Oke, terus di tempat itu ada yang ngalamin lain ya? Maksudnya teman-teman yang lain juga mengalami? Nah, kalau temanku si Sela kemarin dia baru hubungin aku, ternyata ceritanya dia waktu itu dia turun itu ternyata sendiri, bukan dijemput sama 3 teman. Padahal Mbak lihat tiga teman. Iya, padahal aku lihatnya 3 orang temanku itu masuk. Jadi, Sel tunggu Sel gitu, dia di depan pintu, Sel tungguin. Lis lu nggak apa-apa sendiri gitu, dia masih confirm. Ternyata pas Sela kemarin bilang, nggak Budas aku sendiri dan aku disasarin di lift itu sampai setengah jam muter-muter. Siapa yang disasarin? Temanku itu, gitu. Oke, terus tapi emang Mbak ini dari dulu sering ngalamin kejadian seperti ini? Iya dari kecil. Apa yang paling diinget tuh? Yang paling diinget itu ya waktu kecil, jadi di rumah lama sih Mas. Jadi waktu itu umurku masih SD kelas 4-an lah. Itu tinggal di rumah saudara, pindah ceritanya. Di rumah saudaraku itu emang terkenal angker dan ada satu pintu yang nggak dibobol sama dia. Itu kayak pintu Jepang gitu, pintunya itu. Jadi di situ aku suka zaman kecil itu suka ngintip-ngintip di bolongan-bolongan itu. Dia sebelahnya kali, atasnya itu ada pohon jambu. Jadi setiap kali aku ngintip malam jam abis maghrib itu suka ada mata merah gede di situnya juga ngintip juga gitu. Dan yang ngalamin itu juga rumahnya juga sekarang udah dijual karena udah bener-bener angker banget. Jadi ngalamin itu juga bukan cuma aku. Jadi saudara-saudaraku, keluarga-keluargaku juga ngalamin hal yang sama gitu. Bahkan sampai pernah ada kain putih terbang sendiri dari arah ruang tamu sampai ke kamar mandi. Itu kain putih kayak kain biasa gimana sih, terbang gitu aja gitu. Dan terus waktu pas aku pulang dari les waktu kecil, pulangnya lesnya malam, waktu itu di rumah tetangga. Pulang jam 9, itu aku pengen ke atas, nggak ke atas sih, lihat ke atas. Jadi ada kayak tong air gitu. Karena kalau udah malam kan sepinya banget tuh, sepi banget lah gitu. Akhirnya aku lihat ada tong air, aku ketok-ketok kan pagar, kok nggak dibukain gitu. Udah assalamualaikum tapi nggak dibukain. Terus tiba-tiba aku ketok-ketok, ada yang ketok-ketok lagi di atas, tuk, tuk gitu. Ngikutin gitu. Tuk, gitu, ya tuk gitu. Terus pas aku lihat ke atas, itu ada anak kecil megang boneka, bonekanya itu dijatuhin. Terus dia bilang main yuk gitu. Terus dia loncat. Dia loncat? Loncat Iya. dari atas? Terus Iya, dia loncat, hilang? hilang. Aku teriak gitu langsung. Oke. Nah itu sih. Terus belum lama ini juga di rumah yang dulu juga ada juga gitu. Nah itu sih Mas pengalamanku. Jadi ini ya apa dari kecil kayak udah punya kayak Udah sensitivitas ya? pernah nggak upaya meruqyah diri sendiri? Udah alhamdulillah udah diruqyah. Tapi Gimana sekarang ceritanya? udah nggak? Gimana? Jadi aku kemarin itu kan abis dapat problem juga di ketempelan gitu. Terus akhirnya berangkat ke tempat Pak Haji, akhirnya di ruqyah. Tapi beliau bilang ini ruqyahnya harus sering 4 kali. Maksudnya 4 kali itu 4 kali ruqyah. Aku baru 2 kali ngejalanin. Alhamdulillah sih udah kayak gitu-gitu udah nggak kelihatan. Karena memang katanya itu kan pengaruh dari jin ya. Kalau untuk melihat kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah enggak. Tapi kalau dulu ya sering banget sampai pernah SD juga pernah ketemu sama pahlawan juga di Lubang Buaya. Oh ya? Iya. Ketemu Kayak Jenderal di- Sutoyo waktu itu. Kok Ya. tahu? Kok tahu? Jadi waktu itu nggak suka. Jadi ceritanya waktu itu kecil tuh SD kan ada study tour ke Lubang Buaya gitu. Jadi aku ada tuh jam dimana kita bisa keliling-keliling. Nanti jam segini balik ya ke bis gitu. Aku keliling-keliling terus akhirnya di depan pintu yang gambar ada baju-baju bekas pahlawan itu ada orang berdiri bapak-bapak gitu. Ada orang berdiri bapak-bapak dia senyum, pakaiannya pakaian jenderal. Aku tuh nggak ngerti, aku pikir itu oh jangan-jangan itu apa namanya petugasnya gitu pakai pakaian itu gitu. Namanya waktu masih kecil kan. Terus aku juga nggak suka sejarah sebenarnya. Nah pas lagi ulangan baru ngeh. Pas lagi ulangan aku lihat foto-foto, oh ternyata ada dia madep ke samping fotonya sendiri gitu. Oh ini kan yang gue lihat kemarin gitu. Ya udah. Tapi orangnya senyum baik banget. Gitu. Jadi emang dari dulu jinnya, ya? jinnya pengen jadi pahlawan. Oke, terus
semenjak kejadian itu kan pas kuliah udah lama ya? Iya, udah lama banget. Yang baru-baru ini ada? Baru-baru ini ada, cuman di suatu tempat ya Mas. Jadi gangguan banget tuh. Jadi aku baru pindah terus ke rumah saudaraku. Jadi rumah saudaraku itu luar biasa, udah 6 bulan, setahunan lah nggak ditempatin gitu. Ke rumah saudara, kebetulan akhirnya ditempatin lagi sama salah satu keluargaku. Salah satu keluargaku itu ngajak aku nginep di situ. Jadi baru-baru ini itu bener-bener kedengeran suara nangis di atas itu kedengeran. Dan sebelum aku duduk ya ini kejadiannya, itu aku masuk ke dalam. Jadi ada dekat dapur itu ada lorong kecil gitu, ada tempat-tempat kayak gudang gitu. Nah aku tuh penasaran kan, pengen lihat rumahnya, aku keliling-kelilingin gitu. Nah pas banget aku lagi masuk ke lorong itu, deket lemari belajar itu ada kayak pocong, dia lagi begini ternyata. Dia lagi begini ngeliatin, terus aku diem aja. Nah terus aku ke lantai 2 tuh, ke lantai 2 sama juga ada kayak gitu juga, ada pocongnya, ada kuntilanaknya di pojokan. Akhirnya keponakanku juga yang kecil itu ternyata kan dia masih kecil tuh bisa lihat, dia sampai teriak-teriak, pipi, oh nggak mau di sini, ini banyak kuntilanak, banyak pocongnya, katanya gitu. Terus sampai ada yang Jadi nangis, kayak ngeliat sama-sama gitu. sama-sama ngeliat. Dan akhirnya sampai ada yang nangis, sampai ada foto penampakannya waktu itu. Ada di foto? Ada Oh, ya? anak kecil. Wow. Emang sebelumnya kan naruh mainan anak di situ. Itu tuh suka kerincing-kerincing, terus mainannya nyala-nyala tuh suka nyala sendiri gitu. Terus pernah pada saat itu dicabut baterai mainannya, karena kita takut ya dicabut baterai malam-malam, itu masih nyala sendiri. Gitu. Padahal kondisinya baterainya itu kosong. Dia beli baterai sendiri. Saking pengen Bisa main. ngecas ya? Makanya pas kayak gitu ya udah. Oke. Nah, tapi kalau dari cerita-ceritanya kayaknya Mbak ngalamin sendiri dan ngeliat ya. Cuman ketika itu bisa ada rekamannya, itu yang paling horor ya. Karena dia sampai berusaha menyakiti. Iya, temanku sih Badan, waktu itu dia cerita dia ngelihat karena takutnya dirampok atau diapain gitu kan, kita nggak tahu. Makanya dia cek ke CCTV gitu. Dia ngecek dari aku keluar kamar gitu. Itu berapa jauh sih yang cerita diseret itu? Lumayan di tengah-tengah sih Mas. Jadi nggak berapa, pokoknya lokasi tengah-tengah. Dia kan letter C gini. Aku di tengah-tengah sini. Jadi Lumayan kayak jauh. kaki diseret gitu. Kakinya jadi diangkat berarti? angkat gitu. Ngangkat dua-duanya ngangkat gitu. Terus Oh, ditarik. posisi tarik, kepala tarik. ke atas gitu? Enggak, Kepala kepala di di bawah. bawah. Oh, di bawah. Kakinya yang di atas, ditarik gitu. Oh kakinya yang diangkat gini. Kakinya aja. Tapi kepala di bawah? Wow. Itu pingsan karena kaget, takut, atau emang Kaget Mas, yang namanya diginiin, Shock ya? shock. Ini apalagi kan langsung hitam mukanya. tuh, blank tuh? Iya, langsung blank, nggak ingat apa-apa. Ih, serem banget. Terus langsung sakit kan besoknya. Terus ya udah akhirnya nggak bisa ngikutin KKL sampai habis. Cuman hari pertama aja, udah selesai. Pulang Oke. lagi. Nah, akan ada cerita apa lagi di tempat lo, Ter? Sudah masuk ada cerita tentang rumahnya juga Oh, rumahnya juga. dan ada beberapa cerita lainnya juga yang udah masuk, nanti akan segera kami post. Oke, jadi kalau mau lihat selengkapnya lagi di podcastnya Mister ya, di See What I See, ada YouTube-nya juga. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Do You See What I See, cari aja cerita horor aja nanti udah nongol Do You See What I See. Karena di podcast ataupun di YouTube kita sudah ada sekitar 170 episode. 170 cerita horor. Iya, cerita horor masing-masing. Buset, 170 loh cuy. Jadi Banyak ngalahin dah. paranormal experience. Wah gila, 170. Abis deh tuh tiap hari satu aja juga udah berapa bulan tuh. Oke, ya udah makasih semua ya udah nonton ya. Dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.